kemungkinan kamu untuk di follow back sama di artis atau selebgram yang kamu sukain. Karena kamu juga, kalaupun selfie-nya tuh bagus-bagus gitu. Maksudnya foto kamu ada yang gaya-gaya ala-ala. Hai, nama saya Gerald Vincent dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang kayaknya agak-agak bermanfaat nih kayaknya ya. Semoga sih. Seperti kamu bisa baca di title-nya, ini adalah 5 cara supaya kamu bisa di follow back sama artis atau selebgram. Ini lebih ke pengalaman pribadi sih, karena saya juga rakyat jelata nih kan, saya juga mas-mas biasa gitu. Nah, tapi saya pernah ada di dua posisi itu. Saya pernah jadi orang yang minta fallback, saya juga pernah jadi orang yang dimintain fallback sama orang yang nggak saya kenal. Nah, ini adalah tips yang menurut saya ini kamu harus tahu, kalau kamu pengen dapat fallback. Fallback mungkin emang nggak bikin ngerasa kenyang gitu ya, tapi kayaknya fallback bisa bikin ngerasa senang gitu kan. Kalau di fallback sama cewek cakep gitu kan pasti kayak, wow, aku di follow. Wow, dia mengetahui keberadaanku gitu ya. Ternyata aku bukan nothing. Tadi ngomong sampah, cuma jangan kayaknya terlalu kasar ya. Ternyata aku ada di dunia ini gitu ya. Jadi ada pengakuan. Mungkin itu salah satu alasan kenapa ya banyak orang yang pengen di fallback gitu. Apalagi sama artis yang kamu suka gitu kan. Gimana nih caranya? Ini intro mulu Gerald Vincent kagak ngomong-ngomong. Oke, nomor 1. Yang pertama adalah follow duluan orangnya. Iya dong, ya kan, itu make sense kan. Ini adalah hal yang sangat masuk akal karena kalau kamu nggak nge-follow dia gimana bisa di follow back gitu kan. Dan tapi ada yang lebih dalam lagi nih tentang hal ini. Maksudnya apa nih? Ilmu ini apa nih? Karena ketika kamu nge-follow orang itu, kamu jadi tahu apa sih orang itu kesehariannya kayak gimana. Terus juga ketika dia ngadain open follow back, contohnya misalnya kayak saya lagi ngadain open follow back nih, 10 orang yang ngejawab pertanyaan ini nanti saya follow back gitu, ya kan. Ketika dia ngadain itu kamu tahu karena kamu udah follow duluan, ya nggak sih? Kan kadang ada nih kayak sok-sok, gue pengen di follow sama dia tapi gue nggak mau follow. Lu siapa emangnya gitu kan? Saya juga gitu soalnya ketika misalnya saya ngefans banget sama dia, pasti saya follow dia gitu. Tapi kalau kita udah nge-follow dia, ya kan, kita udah ngikutin dia segala macem, kita udah tahu keseharian dia kayak gimana gitu, kita udah tahu personality dia kayak apa, dan juga ketika dia ngadain acara-acara kayak open fallback dan semacamnya. Yang kedua yang harus kamu lakuin adalah jadi followers yang aktif. Maksudnya apa nih? Maksudnya ketika dia orang yang kita sukai nih, artis atau selebgram atau siapapun itu, ketika dia ngepost sesuatu, kita like, kita komen yang lucu gitu kan. Pokoknya jadi followers yang aktif. Jadi kan pasti siapapun itu, mau artis atau selebgram apapun itu kan, pada esensinya nih, pada intinya adalah manusia gitu kan. Dia bukan dewa gitu kan. Dia bukan malaikat, pasti manusia biasa gitu. Pasti mereka akan punya waktu untuk ngebaca komentar segala macam. Dan ketika komentar ini lucu nih, komentar dia siapa sih, kayak mana sih orangnya, itu memungkinkan kamu untuk jadi di follow back. Jadi itu jadi followers yang aktif gitu kan, nge-like postingan dia, nge-komen postingan dia, nge-reply story-nya segala macam gitu kan. Jadi memungkinkan presentase untuk kamu di follow back gitu, ya nggak sih? Yang ketiga, punya profil yang menarik. Maksudnya apa nih? Kamu sudah nge-follow dia, kamu tahu ketika dia ngadain open follow back, atau kamu pokoknya jadi followers yang engaging gitu ke dia, ya kan. Terus kamu bikin komen yang lucu nih, wih lucu, pas banget si artis atau selebgram itu mencet profil kamu. Kalau profilnya isinya cuma selfie doang atau gambar-gambar apa gitu gambar-gambar tembok doang kosong, banyakan putih atau apalah gitu, nggak menarik misalnya, ya pasti dia akan yaudah gitu, akan langsung pas, udah gitu aja. Tapi ketika misalnya profil kamu menarik, banyak konten-konten yang seru, atau kalau misalnya kamu nggak suka bikin konten, kamu suka fotografi, atau kamu suka, kalaupun selfie-nya tuh bagus-bagus gitu, maksudnya foto kamu ada yang gaya-gaya ala-ala. Gimana sih, saya nggak ngerti. Yang pasti foto-foto kamu keren gitu kan, nggak cuma selfie yang dari muka deket begini gitu kan. Menurut saya sih seharusnya itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi kalau misalnya ketika profil kamu itu menarik, jadi itu akan menaikkan kemungkinan kamu untuk di follow back sama di artis atau selebgram yang kamu sukain. Karena kamu juga merupakan orang yang bisa disukai gitu, ngerti gak sih? Terutama apalagi kalau misalnya kamu nggak kenal dia gitu kan. Dan biasanya sih gitu, artis nggak kenal kamu siapa gitu kan. Sama saya juga gitu, soalnya saya pernah menjadi mas-mas biasa itu. Sekarang juga masih mas-mas biasa sih. Bedanya sekarang ya suka bikin konten doang gitu. Tapi iya, kita siapa gitu kan? Karena kita bukan siapa-siapa, setidaknya kita membuat sesuatu yang bisa mempunyai kemungkinan untuk orang itu suka sama kita gitu. Contohnya bikin feed yang rapi lah, atau misalnya kamu suka bermain musik, ya bikin cover-cover yang keren kayak gitu. Jadinya orang punya alasan untuk nge-follow kamu, jadi nge-follow back kamu kayak gitu. Nah, kamu kan udah nge-follow dia gitu kan, terus kamu udah jadi followers yang engaging gitu, yang aktif ya kan, terus juga kamu sudah punya profil yang menarik nih, keren, estetika gitu kan profil kamu. Terus kamu harus ngapain? Yang keempat adalah kamu
memberikan DM yang menarik, ya kan? Karena balik lagi, semua itu harus dikomunikasikan. Dia nggak bisa nih si artis ataupun si selebgram itu mereka bukan cenayang gitu ya. Mereka nggak bisa baca pikiran kamu, nggak tahu kalau kamu pengen di follow back atau apa ya. Caranya gimana? Ngomong. Tapi ngomongnya gimana? Jangan cuma kayak kak follow back gitu. Jangan gitu. Lau soka bos maksud gue. Nah, jangan kayak gitu, soalnya kita siapa gitu. Bayangin kalau misalnya kamu ada tiba-tiba kak fallback, kamu nggak kenal gitu, kamu nggak kenal siapapun, pasti aneh kan, ya kan? Pasti rasanya kayak ini siapa gitu, kamu siapa kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kamu approach-nya, cara mendekatinya itu menarik gitu, contohnya nih, ya misalnya saya ngefans sama si A nih gitu kan, saya akan nge-DM misalnya, kak konten kamu keren banget, bener-bener bikin saya ngerasa seneng banget, bikin saya menjadi orang yang lebih baik, boleh nggak kalau ngecek profil aku juga ngebuat apa gitu. Itu kan setidaknya kayak kita memberikan dia, maksudnya kita memberikan dia apresiasi dulu, ya kan? Terus juga kita, ya itu tadi, request untuk si orang itu ngelihat profil kita. Kalau misalnya kalau misalnya dia tertarik, boleh follow. Kalau nggak tertarik, ya udah jangan di follow, nggak apa-apa gitu. Jadi setidaknya ada kemungkinan itu aja. Nggak minta, ngerti gak sih? Soalnya kalau minta tuh kayaknya nggak enak kayak gitu ya. Kayak apalagi kayak ditodong gitu, follow back bang gitu. Follow back gak? Kok galak gitu. Maksudnya ya setidaknya jangan terlalu nodong lah gitu. Jadi agak smooth aja, kita main smooth gitu, main halus aja. Nah, yang kelima nih yang paling penting, kamu udah nge-follow dia, udah jadi followers yang aktif gitu kan, selalu komen yang lucu segala macem. Dia sering lihat kamu dan profil kamu keren ya kan, terus kamu juga udah sering ngobrol sama si artis ini atau si selebgram ini, DM-an gitu. Dan yang paling penting nih, nomor 5 yang paling penting adalah profil kamu jangan digembok, karena sekeren-kerennya kamu nih, seindah-indahnya rupa kamu, gitu kalau profilnya digembok, dia nggak akan bisa tahu tuh isinya gimana gitu. Ini sih. Lagi pula itu kan profil Instagram gitu kan, bukan kotak amal. Jadi jangan digembok, karena itu akan menghilangkan kemungkinan kamu untuk tadi di follow back. Karena ya masa ngapain sih orang kayak beli kucing dalam karung gitu kan, aku follow back, tapi apa ini isinya gitu kan? Nggak mungkin kan. Pasti kalau misalnya dia tertarik sama konten kamu dan bisa engage juga sama kamu, siapa tahu bisa jadi si orang yang kamu ngefansin, orang kamu suka ini bisa jadi suka juga sama kamu karena apa yang kamu lakuin, ya gak sih? Nah, caranya ya jangan gembok, terus juga ya saling support aja, ya gak sih? Karena pada esensinya ngapain sih follow-followan gitu kalau bukan untuk support, kalau bukan untuk menikmati konten yang dibikin gitu, ya gak sih? Gila, emang Gerald Vincent kadang-kadang omongannya berat juga. Tapi intinya begitu, itu adalah pengalaman saya, gimana caranya, bukan cuma pengalaman, tapi pengalaman dan tips gimana caranya kamu bisa di follow back sama orang yang kamu suka, mau itu selebgram, artis, atau bahkan ya cewek-cewek biasa yang kamu ternyata suka selama ini tapi kamu nggak kenal sama sekali gitu. Caranya gitu ya, dengan supporting aja, being supportive, and that's it. Dah gitu aja, semoga membantu semoga mengurangi kemungkinan seseorang untuk ngomong follow back kak, follow back bang, atau follow back doang gitu kan, aneh gitu soalnya kan, aneh gak sih? Makanya nih paling saya udah sih paling gitu aja ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton. Kalau suka videonya di like nggak apa-apa, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jadi saya santai orangnya. Gitu aja. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Goodbye.